presentasi, waktunya 10 sampai 15 menit, langsung ke poin-poin ya khususnya di latar belakang masalah, teori dan metodologinya itu yang banyak disampaikan nanti. Waktunya 10 sampai 15 menit, setelah itu kita akan berdiskusi bersama tim penguji. Dipersilakan pada Ananda Sania Fajrin untuk mempresentasikan usulan proposal penelitiannya. Nah, Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Muhammad Lutfi M.Ikom selaku dosen pembimbing saya. Lalu yang terhormat kepada Ustaz Bambang Satyotomo M.Ikom selaku dosen penguji 1. Lalu yang terhormat kepada Ustaz Dr. Muhammad Taqiyuddin M.Ag selaku dosen penguji 2. Izin Ustaz, di sini Ana ingin mempresentasikan terkait proposal skripsi Ana dengan judul pengaruh konten media sosial dan nilai pesantren terhadap perilaku komunikasi mahasiswati di ruang digital. Latar belakang ini adalah dengan perkembangan teknologi di era digital saat ini, media sosial sekarang bukan hanya untuk alat komunikasi saja, tetapi sudah menjadi daya hidup dan sarana utama untuk pembentukan identitas generasi Z, yaitu salah satunya mahasiswati juga. Dengan data yang saya dapatkan dari data We Are Social and Housewife 2025, data pengguna Indonesia adalah sebanyak 143 juta. Dengan rata-rata penggunaannya adalah 3 jam per hari yang menghabiskan di media sosial. Dan dengan data ini bisa dapat berpotensi konflik dengan nilai pesantren yang mengedepankan adab, kesederhanaan, dan nilai pesantren lainnya. Lalu urgensi dalam penelitian ini ingin melihatkan bahwa nilai pesantren ini dapat berfungsi sebagai filter moral internal untuk mengendalikan proses kognitif dan afektif yang ada di dalam diri mahasiswati. Dan penelitian ini menggunakan teori stimulus organism response yang dikembangkan oleh Mehrabian dan Russell pada tahun 1974. Ya, dan teori ini untuk membuktikan bagaimana nilai pesantren ini dapat memoderasi atau memperkuat pengaruh konten terhadap perilaku komunikasi digital sehingga menghasilkan respon yang khas dan beretika. Lalu untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh konten media sosial dan nilai pesantren terhadap perilaku komunikasi digital mahasiswati di ruang digital dan seberapa besar pengaruh tersebut. Lalu untuk tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh konten dan nilai pesantren terhadap perilaku komunikasi mahasiswati di ruang digital dan untuk mengukur seberapa besar pengaruh tersebut. Slide-nya belum jalan ya? Atau yang di Zoom aja yang belum jalan? Iya, kalau di sini jalan. Cuma kalau yang di aku nggak jalan. Oh ya udahlah, nggak apa. Namanya juga hidup kan ya. Slide-nya di mana di layar ini, di screen-nya ini nggak jalan ini. Oh berarti bukan cuma Ana ya, punya antum Ya. juga ya? Nggak jalan. Nggak, itu seperti screenshot-nya. Di screen itu. Saya kira saya doang. Lah ini udah muncul nih. Nah ini udah. Oke. Karena buku kita antum saya. Tadi ada buku makanya dia buku. Udah panas dingin ya. Padahal ini AC-nya 16 kan. Ini kita ini cuma manusia bukan malaikat ya. Ya, Zed. Lanjut. Ya, lanjut. Lalu untuk manfaat penelitian pada penelitian ini ada manfaat teoritis dan praktis. Teoritis ini ingin memperkaya kajian perilaku komunikasi digital generasi Z dalam konteks budaya dan nilai lokal, dan ingin membuktikan relevansi dan kapabilitas teori stimulus organism respon dalam menjelaskan proses internal organisme ketika stimulus eksternal ini difilter oleh nilai pesantren. Lalu untuk manfaat praktis sendiri, bagi Mas Santriwati ingin memberikan kesadaran kepada Mas Santriwati agar lebih kritis dalam menggunakan sosial media. Lalu untuk bagi institusi, yaitu menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan program literasi digital
dan penguatan nilai karakter yang berbasis pesantren yang pada saat ini relevan dengan pengguna media sosial. Lalu untuk penelitian terdahulu terdapat 5 penelitian terdahulu di sini dan di dalamnya itu terdapat persamaan dan perbedaan. Untuk persamaan ini sendiri ada beberapa kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan teori stimulus organism respon dan sama-sama meneliti pengaruh konten media sosial terhadap penggunanya. Lalu untuk perbedaannya sendiri terdapat ada dalam objek penelitian, variabel, fokus kajian dan sebagainya. Lalu untuk landasan konseptual yaitu pengaruh konten media sosial, nilai pesantren, perilaku komunikasi di ruang digital, dan Mahasantriwati Universitas Darussalam Gontor. Untuk landasan teori yang kami gunakan adalah teori stimulus organism response yang dikembangkan oleh Mehrabian dan Russell tahun 1974, yang dimana teori ini terdapat 3 komponen utama di dalamnya, yaitu stimulus, organism, dan respon. Dan di setiap 3 komponen utama ini terdapat 4 indikator di dalamnya. Dengan stimulus itu terdapat 4 indikator, yaitu frekuensi paparan, durasi paparan, lalu minat atau ketertarikan, dan kualitas informasi konten. Dan untuk organisme sendiri terdapat 4 indikator juga, yaitu persepsi terhadap konten, emosi, evaluasi nilai, dan juga sikap. Lalu untuk respons yaitu gaya komunikasi, penggunaan simbol digital, ekspresi diri, lalu partisipasi digital. Lalu kerangka pemikiran ini ingin melihat bagaimana proses eksternal yaitu dari stimulus konten media sosial ini mempengaruhi organisme yaitu nilai pesantren, dan nantinya akan dihasilkan respon melalui perilaku komunikasi di ruang digital. Lalu untuk hipotesis dan penelitian ini adalah hipotesis alternatif 1, terdapat pengaruh antara paparan konten media sosial dan terhadap perilaku komunikasi Mahasantriwati digital. Lalu hipotesis alternatif 2 itu terdapat pengaruh antara nilai pesantren terhadap perilaku komunikasi Mahasantriwati di ruang digital. Dan hipotesis alternatif 3 ini terdapat pengaruh antara paparan konten media sosial dan nilai pesantren secara simultan terhadap perilaku komunikasi Mahasantriwati Universitas Darussalam Gontor di ruang digital. Begitupun sebaliknya yang ada di pada hipotesis 0. Lalu rancangan penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana mengukur hubungan antar variabel secara objektif dan sistematik, serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan berdasarkan teori. Dan metode yang digunakan adalah metode eksplanatif asosiatif yang adalah menjelaskan hubungan kausal antara variabel yang diteliti. Dan variabel penelitian yang digunakan adalah yaitu variabel independen, moderator, dan dependen. Variabel independen yaitu paparan konten media sosial sebagai stimulus, variabel moderator nilai pesantren sebagai organisme, lalu variabel dependen ini perilaku komunikasi di ruang digital sebagai respon. Variabel moderator ini yang nanti akan menilai apakah pengaruh X dan Y ini dapat memperkuat atau memperburuk hasilnya nanti. Ini slide-nya agak jalan nih. Dan dia dapat falas. Antum sudah makan apa tahu? Sudah makan berani atau? Ini baru apa? Atau mungkin kalau kelupaan kurang tidak ada pilihan. Coba isi kenal. Udah tadi sih. Tidak. Tapi nggak apa ya, aman. Saya tadi udah paham kok. Lalu untuk alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri kuesioner yang mana terdiri dari 3 variabel yang setiap variabel itu tadi memiliki 4 indikator dengan beberapa item pernyataan, yang dimana stimulus ini didapatkan ada 19 item pernyataan. Stimulus ini dari frekuensi paparan. Stimulus ini didapatkan sebanyak 19 item pernyataan, lalu organisme terdapat 18 item pernyataan, lalu untuk respon ini terdapat 20 pernyataan dengan total 57 pernyataan.
Lalu, untuk skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert yang dimana telah dimodifikasi dengan menghilangkan nilai tengah. Lalu sumber data yang digunakan adalah data primer yang dimana kuesioner yang dapat disebarkan kepada responden, lalu data sekunder yaitu data yang diterima oleh peneliti, yaitu data jumlah masa santriwati dari bagian akademik universitas, lalu data pengguna sosial media aktif yang ada di Indonesia dari Web Sosial dan Sosmed tahun 2025. Dan uji validitas dan penelitian ini itu untuk menguji ketepatan setiap butir-butir pernyataan yang telah dibuat. Apakah butir-butir tersebut telah valid atau belum, dan uji validitas ini kami menggunakan rumus product common, dan kami memberikan di uji tryout dulu itu kepada sebanyak 30 responden, dan jika dengan tingkat signifikansinya itu sebanyak 5% dan nilai acuannya 0,0361. Jika nilai acuannya lebih besar dari 0,031, maka nilai tersebut sudah valid. Tapi jika belum, maka itu belum valid. Dan bagaimana solusinya? Jika belum valid, maka solusinya ada kemungkinan besar ada dua, yaitu jika pernyataan tersebut dapat mengurangi nilai indikator, maka pernyataan tersebut bisa direvisi atau menambah responden untuk uji coba. Tetapi jika tidak mengurangi nilai indikator, maka bisa dihapus. Lalu untuk uji reliabilitas ini adalah untuk mengukur konsistensi internal setiap butir pertanyaan. Dan uji reliabilitas ini tuh diuji setelah uji validitas dengan menggunakan rumus Cronbridge alpha, yang dimana nilainya itu jika lebih besar dari 0,60, maka data tersebut sudah konsisten. Tetapi jika belum, maka harus kembali merevisi lagi. Jika sudah tepat uji validitasnya dan reliabilitasnya, maka kuesioner pun sudah siap untuk dibagikan kepada 348 responden utama. Dan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masa santriwati Universitas Darussalam Gontor, yaitu sebanyak 2.645. Dan karena populasi kami ini besar dan terbatas, maka kami menggunakan rumus Longin untuk menentukan ukuran sampel, yang dimana dengan tingkat presisinya itu sebesar 5% dan tingkat kepercayaannya itu sebesar 95%. Dan hasil ini menghasilkan sebanyak 348 masa santriwati sebagai sampel yang digunakan. Dan teknik pengambilan sampelnya ini menggunakan teknik cluster sampling, yang dimana kami mengelompokkan terlebih dahulu ke dalam 7 fakultas dan 16 program studi, dan setelah itu kami menyebarkan kuesioner itu menggunakan dengan random sampling. Lalu untuk teknik analisis sendiri, distribusi frekuensi ini digunakan untuk mengukur sebagai bentuk skor sesuai dengan kategori yang telah ditentukan dari skala Likert tadi, yang nantinya akan didata kembali atau ditabulasi sesuai dengan tabel distribusi frekuensi. Lalu analisis korelasi ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel X1 dengan Y, X2 dengan Y, dan X1, X2 bersama dengan Y, dengan menggunakan rumus product moment yang dikemukakan oleh Kitson. Lalu untuk uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data ini berdistribusi secara normal atau tidak, dengan menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov test yang dikelola menggunakan SPS. Lalu teknis analisis regresi linear sederhana ini yaitu untuk mengukur seberapa besar pengaruh X1
dengan Y dan pengaruh X2 dengan Y. Dan regresi linear berganda digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh X1 dan X2 dengan Y. Lalu untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu seberapa besar pengaruh konten media sosial dan nilai pesantren terhadap perilaku komunikasi di dalam digital, maka dilakukan uji koefisiensi determinasi untuk mengetahui seberapa pengaruh tersebut, yaitu sebenarnya uji ini adalah hasil uji korelasi dipadatkan menjadi uji determinasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya kita akan berdiskusi terkait usulan proposal penelitian ini bersama tim penguji. Tolong disiapkan alat recorder atau apapun itu untuk mencatat masukan dari para tim penguji. Pertama kami berikan alokasi waktu untuk penguji 1, Ustadz Bambang Setio Utomo Imikom, memberikan saran, masukan dan kritik-kritik yang konstruktif. Sekarang, matur nuwun Pak, untuk perbaikan proposal ini. Dipersilakan Ustadz Bambang. Itu untuk ini untuk ini ya. Oh iya Ustaz. Iya Ustaz. Dengar Ustaz? Ini sebenarnya tanggung jawabnya kita sama apa namanya, sama yang tujuh Ustaz, biar suaranya itu nggak mengung-mengung. Bagaimana kan jurusan broadcast kan harus begitu saja, mengurangi noise ketika kayak gini, menyiapkan itu bagaimana, tapi nggak disiapkan dari tiga. Oke, terima kasih waktunya yang diberikan dari Ustadz Lutfi untuk kita diskusi apa itu namanya untuk proposal skripsi yang diajukan oleh mahasiswi kita atas nama Sania Fajrin. Yang pertama tentu saya ucapkan selamat Nania atau mabruk. Jangan tegang gitu toh. Satu Lutfi ini saatnya tegang sekali dari tadi. Untuk ya atas pencapaiannya pada untuk ujian pagi hari ini. Tapi kayaknya proposalnya tidak sah, Ustaz, karena tidak ada tanda tangannya itu. Di dalamnya lembar pengesahannya nggak ada. Ustaz Taki juga ada. Saya tanda tangan kayaknya kemarin. Tuh. Tanda tangan saya. Oh iya, makanya belum dimasukkan. Mungkin ada semangatnya belum lupa nggak dimasukkan. Iya, ini kayak belum makan kayaknya. Iya. Oke. Itu mungkin nanti jangan lupa ya si apa namanya Sania ya, untuk pemasukan yang pertama ada lembar pengesahan, nanti lebih detail lagi di deskripsi itu dibaca untuk semuanya, termasuk nanti dibuka untuknya dimasukkan, kita nanti pilih dulu, direvisi dulu untuknya. Bukan organisme kerespon, bukan. Itu ada panahnya loh, dari organisme itu. Ini maksud panah ini kalau saya memahami, ya namanya persepsi ya. Iya. Persepsi itu tergantung sudut pandang tiap orang. Iya. Dari mana latar belakang, pengalaman dan frame of reference and file of experience dari setiap orang itu kan berbeda dalam persepsikan setiap objek. Ini kan bicara stimulus. Kalau saya ngelihat ini, jadi nanti dari stimulus ke respon, yang kedua stimulus kalau melewati organisme ke respon. Jadi ini menjembatani dalam diri seseorang. Apa yang dijembatani? Nilai-nilai di dalam diri orang itu. Karena mahasantri yang nilai pesantren begitu. Itu Sania ya? Iya Ustaz. Yang disampaikan Sania kemarin begitu. Nah, kalau aku tadi di situ, itu kan bisa satu, dua, tiga. Jadi terdapat pengaruh antara para dosen terhadap perilaku
itu kan berarti kan langsung panahnya itu sudah ada kalau lihatnya. Terus yang kedua terhadap adanya pengaruh perilaku, ya toh, nilai atau perilaku panahnya juga sudah untuk ini. Nah, ini di hipotesisnya keliru ini. A2-nya ini nggak ada ini. Ya, Ustaz. Nah, kalau hipotesisnya begitu, rumusan masalahnya kan juga sama. Biasanya rumusan masalah itu menyesuaikan dengan hipotesis. Jadi ini apa namanya? Kerangkanya sudah benar, tapi hipotesisnya ini 2, Yang keliru, Ustaz. bukan 3. Kalau saya A2 itu nggak ada itu H2 itu. kalau saya hipotesisnya itu kan itu namanya kalau nilai perusahaannya apa namanya ini apa jenenge Suara antum nggak kedengeran Ustaz. ini sudah ya kalau melihat tanda panahnya saya kan kalau kita kuantitatif kan bisa melihatnya kan dari tanda panahnya itu dari hipotesisnya ini sebenarnya sudah benar kalau saya karena itu di situ apa itu namanya stimulus dia langsung berpengaruh kepada respon. Habis itu di sana nilai juga berpengaruh terhadap respon untuk ininya. Enggak Ustaz. Kalau terus kalau yang variabel moderator nggak begitu. Kalau variabel moderator nggak begitu nanti hasil ujinya. Nah, sekarang kalau variabel moderator berarti kan apa itu namanya ini posisinya itu diturunkan di tengah begitu. Jadi tetap kayak ini kayak gambar teorinya itu kalau yang saya pahami untuk dunia. Jadi memang gambarnya skema pemikirannya itu apa itu namanya disamakan dengan apa itu namanya seperti teorinya begitu. Tapi yang mau Microsoft misalnya antum kalau posisi X2 itu disejajarkan dengan X1 itu namanya independen dua-duanya Ustaz. Nah, makanya kalau saya kan tadi bertanya, kalau melihat hipotesisnya loh ya, kalau kita melihat hipotesisnya, berarti kan itu kan disejajarkan. Kalau itu misalkan itu tidak disejajarkan sebagai moderator, berarti kan ditaruh di tengah-tengahnya skema pemikirannya. Dia ditaruh di tengah-tengahnya begitu toh? Taruh tengah-tengahnya terus dari stimulus ke responnya lewat mana nanti? Lewat mana dari stimuli responnya nanti? Lah kalau apa itu namanya? Lah jadi itu. Muternya lewat mana garisnya nanti kalau ditaruh di tengah? Berarti kalau mau jadi gini Ustaz ini coba kita lihat garisnya. Ini kalau hipotesis ini keliru K2 ini. Jadi kalau lihat ini di kerangkanya ini dari X1 ke Y, dari X1 ngelewati X2 ke Y, gitu maksudnya itu. Nah, sekarang kan jadi masuk dulu dari gini nanti. Panah itu masuk ke X2, kemudian dari X2 keluar ke Y, gitu. Itu maksudnya. Panah X1 ke Y, terus keluar dari X2 ini ke Y. Panah X1 ke X2, keluar ke Y, gitu loh. Itu yang nanti kalau diuji variabel moderator beda dengan variabel independen loh Ustaz. Iya, enggak gini. Apakah juga mengukur ini Ustaz? Stimulus ke organisme juga? Enggak. Itu akan diukur stimulus organisme ke respon. Oh, berarti langsung? Iya, langsung itu. Namanya moderator Ustaz. Berarti stimulus adalah moderator kan? Stimulus ini independen. Ya dia kalau misalkan biar nggak bingung. Sebenarnya kalau pemahaman saya Ustaz, ketika sebelum merespon ini dia kan menginternalisasi dulu tuh Ustaz untuk ininya. Nah, ini organisme kan ini sudah ada. Cuman kan kita melihat dulu apakah stimulus ini juga berpengaruh kepada X2-nya begitu. Kalau saya memahaminya begitu. Karena kan kalau proses orang merespon itu kan dia ini dulu adanya konten itu dia kan apa itu namanya menilai dulu. Dan itu kan dia berpengaruh nggak terhadap konten itu mempengaruhi nilainya atau enggak gitu. Nah iya inilah dari stimulus ini coba apa namanya ini panah ini kalau dikeluarkan sebenarnya gini. Jadi satu ini di dalam,
satunya ini di luar dari stimuli ini ke organisme, dari organisme keluar ke outputnya Iya. ke responden. Ya segitu aja, nanti diskusi dengan antum aja ya. Tapi mungkin kalau saya, karena nanti biar enak, di rumusan masalah mungkin disesuaikan dengan hipotesisnya, karena biar Ya, kalau rumusan masalah ya. Iya, Enggak, karena saya kan bicaranya di sini di kerangka ini. lah ya nanti biar diskusi dengan antum aja baiknya bagaimana apa itu namanya termasuk rumusan masalah nanti disesuaikan biar enak. Makanya saya ikut aja. Masalahnya saya tinggal H2-nya ini nggak ada ini, Pak. H2 ini nggak ada ini. ya pasti disampaikan untuk ini. Itu ya. Ya. Dia bingung dia. Ya, oke. Dia yang menjelaskan kok kemarin. Coba dijelaskan Sania. Nah, biasa mahasiswa kalau presentasi itu dredeg memang. Kalau dredeg itu hilang ininya, konsentrasinya. Katanya nggak tidur dari jam 2 nggak tidur ya. Ya, Padahal mahasiswa itu kalau mau presentasi keseringan nggak tidur, akhirnya nggak fokus. Habis Coba itu Sania dijelaskan. Ya mungkin terus nggak apa-apa, nanti ada aja biar mempersingkat waktu, nanti biar sambil jalan aja ya untuk ini. Nggak memberikan pemahaman ke Sania itu. Gimana? Nah, silakan. Ya disuruh minta menjelaskan sama penguji. Perlu jenis penting Menjelaskan apa? Iya. Aku pengen apa terus? Ya, aku pengen meneliti apa? Ingin meneliti ini, Ustaz. Iya. Kalau dulu. Perilaku pengaruh konten media sosial ini dan nilai pesantren terhadap perilaku komunikasi masa pelaku di ruang digital. Ya sebenarnya langsung dua-duanya. Enggak Ustaz. Jadi ini tuh jadi ingin mengukur juga bagaimana stimulus itu mempengaruhi INAI juga dan bagaimana organisme mempengaruhi responsnya juga. Tapi nanti juga ada uji dari juga Ustaz yang dimana itu tuh efektivitas dengan nanti itu bagaimana stimulus M1 dan berpengaruh bersama loh. Iya, berpengaruh bersama dengan Y. Jadi nanti itu ada, karena nanti ada uji korelasi juga, ada uji. Aku juga di X1, X2 loh. Iya. Kalau melihatnya juga di balas air saya itu sama di sebelum itu stimulus terhadap organisme itu juga. Ya, tapi nanti juga ada terus langsung Saya kalau saya melihat itu bagi untuk ini itu. ya. Oke. Iya, nanti disampaikan untuk ini ya. Itu ya. Oke. Yang kedua, kita masuk ke pustaka. Kita terdahulu ya. Ini berapa? Jadi pakai dari namanya banyak sih. Penelitian terdahulu. Ada wali mas. Ya, antum mau mengikuti paparan konten, apa konten saja, Pengaruh konten loh, bukan terpaan loh, bukan. bukan paparan, benar. Nanti dibaca. Saya mau biar namanya itu permintaan dulunya coba disesuaikan dengan teorinya ini. Jadi biar antum paham ya.
Baik, namanya teorinya beda. Jadi kalau misalkan atom transaksi Tisu kita habis ya Anda? baik, nanti baik perlu lebih ya lebih nanti di ya kualitasnya ada berapa? Ada empat. Dampak apa? Ada konten media sosial, lalu nilai pesantren, lalu ada perilaku komunikasi di ruang digital, Ini dan itu universitas dari kalangan swasta. oke, saya nanya. Konsep sebenarnya konsep itu sebenarnya apa? Untuk yang konsep ini, untuk ini Sa, untuk bagaimana agar cukup mudah untuk kita lebih mudah meneliti ini, jadi dikonsepkan. Dikonsepkan dulu kan? Jadi konsep itu kalau dinaikkan sebenarnya itu kan juga nanti dari teori. Nah, saran saya ya, dari itu antum memahami di sini konten media sosial. Oke, kita mulai dari media sosial. Media sosial itu apa? Jenisnya bagaimana? Karakteristiknya bagaimana? Terus yang kedua, yang selanjutnya itu adalah di situ kita bisa membuat apa? Ya kan, maksudnya konten. Di situ kan baru bisa dijelaskan di sini konten itu sebenarnya apa tuh untuk itu. Kalau antum lihat konten itu apa? Konten itu adalah yang ada di sini itu paparan eksternal, yaitu konten media sosial yang nantinya bakal menghasilkan respon. Misalkan enggak yang paparan, tapi kita lihat konten itu apa? Konten itu apa? Konten itu adalah definisi konten adalah sekumpulan apa ya? Konten itu baiknya itu adalah sebuah Ada nggak? Sudah itu belum? tapi itu ya Ya, terus independen. Detak jantung adalah dependen, betul kan? Ya, Berarti independennya adalah misalnya independennya adalah dia makanan. enggak Makanan misalnya. ya mungkin makanan atau Ya. kalau dibilang misalnya ya anak bilang misalnya dia kuat lari berapa waktu gitu ya misalnya kemampuan kan gitu. Lah iya. Ya, atau ini kalau bicara kesehatan ya bisa dari makanan menyebabkan nanti jantungnya melemah atau lari tadi itu variabel independen Ustaz. Iya benar lari independen ya kan gitu kan. Ya, Umur adalah moderatingnya. ya betul itu. Jantung itu nanti responnya dia yang dihasilkan. Berarti stimulus itu adalah moderating. Stimulusnya independen Ustaz. Loh. Kan stimulus tadi kalau anak ibaratkan stimulus itu sebagai umur. Atau salah? Umur itu hanya moderatingnya aja. Umur benar. Misalnya umur adalah moderating. Katakanlah gitu ya. Umur adalah moderating. Berarti stimulus adalah umur. Stimulusnya ini lari, aktivitas lari atau makan. Oh. Berarti yang moderating adalah organismenya. Ya. Ini Umur itu organisme, ya. Itu kan bisa organisme bisa diganti-ganti nanti. Jika organismenya itu diganti 60 misalnya, dengan stimulus yang sama, tapi moderatingnya diganti 60 dan 40, responnya akan berbeda. Nah, berarti arah panahnya itu yang dari stimulus ke organisme berarti kebalik dong. Mestinya dari organisme ke stimulus. Dari Atau stimulus ke organisme, dari organisme keluar ke respon nanti.
Iya Ustaz, Karena kan nanti di organisme ini yang dikendalikan itu. Ya, Jadi diganti-ganti gitu bisa. Kayaknya nanti saya cari permisalan lagi ya. 60. Menarik ini untuk Scopus kesehatan. Enggak, maksudnya itu loh tadi saya kira apa namanya yang dependennya adalah stimulus atau organisme kan, habis itu katakanlah ya saya masih nyari moderatingnya dulu kan gitu kan. Bisa. Sebenarnya moderating itu nanti bisa dirubah ya. Ya tergantung ininya peneliti Ustaz. Oke, itu. Ya, kalau Ana sih malah ngelihatnya stimulusnya adalah moderatingnya ya. Tapi nggak tahu lah, nanti kita lihat-lihat aja lah hasilnya gimana. Soalnya regresinya kan rumusnya sama dengan Y sama dengan di sini ada A X1 X2 kan gitu kan. yang digunakan itu, jadi berpengaruh. Kita dengarkan dulu Ustaz. Ya kita dengerin. Kita main teori itu. Zakiuddin akan memberikan catatan, saran dan kritikan-kritikan yang bersifat konstruktif, khususnya kaitannya dengan ini kan ada variabel X2 nilai pesantren itu. Mohon Ustaz Zakiuddin bisa memberikan catatan yang banyak lah, karena memang di variabel ini Sania ini baru memunculkan konsep itu Ustaz. Dan kemarin baru dapat juga publikasi dari Ustaz Samsuri terkait Pancasila itu, sehingga perlu kajian yang lebih dalam untuk kita kembangkan ke depannya bagaimana islamisasi dan nilai pesantren bisa diukur secara kuantitatif. Oh iya. Ulang Ustaz Zakiuddin. Baik. Terima kasih ya, ini sudah diberi waktu Ustaz Lutfi dan kita sudah mendengarkan banyak kuliah dari Prof. Bambang tentang metodologi penelitian. Saya ingin berikan catatan-catatan yang ringan saja ya. Mungkin kalau dari sisi teknis dan konten, mungkin kalau teknis saya pikir nggak terlalu banyak. Proposal ini juga udah tebel ya. Banyak buku yang sudah dikutip juga di situ. Saya rasa ini sudah cukup istilahnya itu kredibel lah ya. Sebagai referensi ini sudah banyak yang kredibel. Hanya saja mungkin ya untuk referensi buku ini perlu ditulis halamannya ya, sebagai pertanggungjawaban akademik ya. Di sini saya baca buku-buku yang bagus sudah dikutip di sini ya. Tapi ini ada juga yang masih lawas sekali ya, kayak Suharsimi Arikunto ini 2010. Terus juga yang lebih lawas lagi ada nih tahun 2005 nih. Di sini Burhan Bungin ini juga mungkin ada bukunya terbaru itu kan juga mungkin ini ya. Itu 2020 sudah terbit itu. Nah, jadi Bungin itu. ya ini juga penting ya soalnya ya. Terus juga mungkin juga perlu kita cari metodologi penelitian komunikasi ya, yang spesifik gitulah. Karena menurut saya ini hal yang baru banget ya. Kita mau mengukur soal nanti kurang-kurang bagaimana ya simpel aja lah, namanya juga masih pilot project gitu ya. Bagaimana persepsi, emosi dan evaluasi nilai ini sebenarnya malah bisa jadi satu variabel tersendiri, tapi di sini diringkas saja ya. Ini mungkin sikap ya, misalnya dari sisi sikap ini, sikap mendukung misalnya ya, mendukung menolak ini udah benar. Terus nah ini yang paling bagus sebenarnya nomor 18 nih, memilih membagikan konten. Nah ini sebenarnya udah sampai ke reaksi ya, jadi sudah dari aksi ke sudah sampai ke aksi ya. Nah tinggal mungkin bedanya mengabaikan sama mendukungnya apa ya. Saya pikir jadi satu juga nggak apa. Mungkin ada 15 nih, menolak mengabaikan. Ini kan sebenarnya saya rasa ya mungkin sama ya. Tapi kalau misalnya membagikan terus nanti andai kata mungkin ini diskusi aja ya. Apa kamu yang menolak sama nomor 15 sama 17 ini ada yang dieliminasi salah satu, terus kita ganti dengan saya berencana bikin konten yang serupa. Nah ini kan punya aksi ya. Jadi sikap yang dia sudah jadi kan gitu kan. Misalnya kayak orang-orang ya sederhananya sih, misalnya kayak orang-orang pakai kerudungnya biasa aja, tapi lama-lama ketika banyak lihat konten kajian hijrah, kerudungnya mulai berevolusi ya, jadi lebih lebar, lebih tertutup. Nah itu kan contohnya berarti dia itu berkultivasi ya dengan nilai-nilai dalam konten itu. Jadi bukan sekedar mendukung, menolak, tapi juga
mengadaptasi. Oh ini di sini mengadaptasi di konten, ini udah bener nih, saya rasa ini bener ya. Tinggal kita diskusi nomor 15 sama 17 ini bagaimana kira-kira, kan gitu kan, menolak dan mengabaikan atau melaporkan. Nah itu kan boleh aja tuh, saya melaporkan. Itu kan juga aksi kan gitu kan ya, nge-report kan gitu kan. Wah ini konten yang nggak pas nih, report aja, nanti kita paling banyak nge-report gitu kan. Jadi entah nanti yang 15 atau 16 ya yang di-report kan gitu kan. Kalau yang 16 ini sudah merepresentasikan ide saya tadi ya, jadi apa namanya, mau buat ulang gitu kan, mengadaptasikan. Nah itu udah benar. Nah, tinggal nanti yang actionnya seperti apa, mungkin antara 15-17 ini apa diganti mereport, misalnya menolak itu dengan mereport kan gitu kan. Itu kan juga lebih apa namanya, lebih aplikatif ya. Terus juga dari sisi itu ya mungkin apa namanya, footnote tadi ya, footnote di buku-buku tadi perlu dikasih halaman ya. Saya rasa banyak buku di sini belum ada halamannya. Seperti metodologi riset nih, footnote nomor 96. Ini sangat klasik banget ya. Bukunya tahun 1998. Saya aja belum lahir ini. Kalau Sarludi mungkin sudah TK atau SD. Ini footnote 89. Saya tidak tahu kenapa ini dijadikan ini di sini, apakah ini kita studi manuskrip kuno atau gimana. Tapi saya rasa ya tidak salah sih sebenarnya. Cuman kurang-kurang ini ya, kurang terbarukan gitu ya. Nah, terus jurnal-jurnal, saya rasa kalau jurnal-jurnal baiknya diambil 5 tahun ke belakang ya, Sania ya, maksimal tahun 2020 lah ya, maksimal paling tua jurnal itu 2020 atau 2021. Kalau buku saya rasa agak bebas ya, karena buku itu mungkin ada hal-hal yang masih dipertahankan ya sejak dulu hingga sekarang. Itu mungkin metodologi kuantitatifnya itu masih sama itu kan gitu kan, atau buku statistiknya masih sama misalnya gitu kan. Andai kata nanti ada perkembangan, mungkin tambahannya adalah yang digolongkan sebagai apa namanya itu, variabel, atau mungkin bagaimana penyusunan kuesioner ya. Nah terus juga ini kuesioner nanti yang meriksa siapa nih kira-kira nih ahlinya ini, apa diperiksa dokter atau perawat atau gimana kira-kira, diperiksakan ke siapa kira-kira yang ahli statistik gitu, Sania? Iya ya, soalnya kan kita nggak ada layanan statistik ya saat di kampus atau di mana kan untuk menguji reliabilitas instrumennya gitu ya. Jadi gitulah mungkin ya, kan itu kan juga termasuk bagian dari asesmen kan ya. Kita kan mengakses objek kita gitu kan, yaitu manusia ya, subjek lah ya tepatnya. Subjeknya itu kita akses dengan statistik secara kuantitatif. Itu gimana, apakah itu benar-benar bisa mengambil data yang merepresentasikan ya orang itu atau tidak. Nah itu mungkin jadi pertanyaan ya. Tapi at all saya sudah banyak yang setuju dengan semua deskriptornya di sini ya. Persepsi konten, emosi, evaluasi nilai, sikap, gaya komunikasi misalnya gitu kan. Partisipasi digital, nah ini kan gitu. Ini yang ini kan sudah, saya rasa ini sudah fit lah ya, sudah oke gitu ya. Jadi sudah normal dan cukup baik untuk bisa diujikan. Nah, terus ini ya, oh iya ini tentang footnote website. Nah ini kalau ngutip footnote website ya, di footnote nomor website ini nomor 9, 10, 11 ini kayaknya antum perlu ditulis tambahan diakses tanggal berapa dan tahun berapa. Karena minggu depan mungkin sudah beda lagi. Nah, jadi kan kita jadi nggak tahu kan gitu kan ya. Data itu yang di website itu kan sangat dinamis dan dia berkembang, dan juga tidak ada dokumennya mungkin kan gitu kan. Nah, jadi apa yang ada di website itu perlu dicatat kapan diaksesnya. Nah, itu ya. Mungkin itu dari saya, tidak usah banyak-banyak, nanti kita lihat aja hasil revisinya seperti apa. Tapi saya masih penasaran dengan stimulus organisme responnya di sini, nanti penjabarannya seperti apa. Ini juga saya yakin nanti jadi perlu ya, dan penelitian paling dekat dengan ini apa kan itu kan. Itu mungkin juga nanti kita lihat lagi lah ketika hasil revisinya ada. Kayaknya tadi tentang penelitian terdahulu studi literatur sudah dibahas oleh Prof. Bambang, jadi saya tidak usah membahas lagi. Ya kayak gitu, terima kasih Ustaz Lutfi, catatannya ringkas dari saya, nanti bisa dicek aja. Terima kasih Ustaz Fikirudin atas masukannya.
dari Itu kan beberapa data-data dirapikan juga kan? ya. Gimana Ustaz Bambang? Iya. Data pustakanya itu dirapikan ya, misalnya kita berbeda itu dirapikan biar Oh, bisa penulisannya ya. Heeh. kelihatannya ya. Nanti settingannya ya, di setting manual itu Sania. Siap Ustaz. Ya, nilainya sudah lagi Siap. Nanti nilainya biar diinput sama Ustadz Rega langsung. kan perlu diumumkan juga. Karena tugas kita menguji aja. Kalau mengacu pada panduan yang baru begitu. Maksudnya tetap diumumkan. Oh ya, diumumkan nanti. Pakai banner nanti kita umumkan. Siap Ustaz. Ya masuk masuk panduan diumumkan tidak kita Baik, terima kasih atas ininya tim penguji. Dari catatan-catatan tadi memang banyak sekali hal-hal yang perlu dirapikan ya, Sania, dirapikan ya karena masih baru melakukan penelitian dan belajar menulis ya. Jangan menyerah, harus terus bergerak maju, berjuang ya, jatuh bangun ya. Tapi ini Enggak Ustaz. tidur Enggak Ustaz, enggak. ya ini lah ya. menarik penelitiannya yang beberapa penelitian terkait pesantren itu kan masih minim. Jadi untuk di kedepannya peluang tersebut kita juga bisa melalui sejumlah seni termasuk sebenarnya kita kan melihat Ustaz Bambang, suaranya dari antum ini putus-putus Ustaz. itu kembali dulu ya maksudnya penelitian SAN ini bagus untuk mengisi khazanah penelitiannya berkaitan dengan pesantren khususnya toh. Apalagi ini kan siswi pesantren bagaimana berlaku. Ini kan kita bisa membaca sebenarnya kayak apa ketika mereka meskipun kan survei belum Wawancara. big data beneran toh. Ini juga menarik tentunya. Ya, terima kasih kepada tim penguji yang telah memberikan masukan, catatan untuk perbaikan kemajuan Ananda Sania Fajrin ya, sehingga nanti yang terpenting adalah bukan revisinya ya, tapi ilmu yang diperoleh dari hasil diskusi ini itu menambah wawasan keilmuan kita berdasarkan diskusi-diskusi tadi, juga menambah kajian tentang nilai kepesantrenan yang baru dimasuki ke dalam satu variabel yang meskipun itu masih merujuk sebenarnya ke teori besarnya adalah teori barat, tapi ya kita cobalah selip-selipkan islamisasi yang di barat itu, kita islamisasi dari ekornya lah atau dari kakinya dulu atau gimana gitu, baru nanti kita potong kepalanya gitu ya. Ini ada yang kecil-kecil dulu kan, potong kepalanya langsung ini sepertinya kita belum kuat gitu ya. Berdasarkan penilaian dari tim penguji, alhamdulillah, mana Sania ini tidak kelihatan wajahnya, jadi saya ingin lihat ekspresinya. Ya, kelihatan ini ya. Oke, mana Sania? Ini waktunya sudah pas masuk ke ujian yang kedua nanti jam 10. Karena tidak ada ini yang diuji. Mana ini? Ada sana di atas Di atas mana? ada loh. Mana? Di atas mana ya?
Di atas ini gak ada, ini AC di atas saya. Di atasnya lab PR kok ini nggak ada juga lantai 2 ya? Di mana Ustaz Tagiyuddin? Nggak kelihatan. Bukan. Tapi kalau di Zoom itu di atas. Saya sama Ustaz Tagiyuddin nggak kelihatan loh ini. Iya, agak lain emang kita. Hanya nggak ada. Nggak ada. Kayaknya kita dari tadi itu memang ini Ustaz. Kayak gimana gitu kan deh. Saya tahu kok lucu di tempat lalu nggak ada. Padahal di sini ada Ustaz. Di tempat saya. Ini agak aneh dari awal memang. Satu screen-nya tadi nggak jalan. Yang kedua pas diskusi kita nggak dengar apa-apa gitu ya. Ayo pada dia nyalain itu Mas. Ini yang ketiga ini wajahnya nggak kelihatan terakhir ini. Lucu. Oh, tidak apa-apa. Yang penting ada suaranya menunjukkan kalau itu masih Ada. ada manusianya gitu. Ada nggak Sania? Sebenarnya. Oke, udah kelihatan. Baik, berdasarkan keputusan tim penguji dinyatakan lulus untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan catatan revisi tadi dari kami tim penguji untuk segera ditindaklanjuti dan selanjutnya masuk ke pengumpulan data. Mari kita akhiri sidang terbuka. Gimana? Nilainya nggak disebutkan. Nilainya ini nanti disiapkan aja nilainya. Punya antum mungkin belum kumpulin Zat. Jadi kita belum bisa lihat nilai antum juga loh Zat. Kalau Ana udah kasih ke Ustadz Lutfi. Sudah Ana juga sudah. Nanti Ustaz Regal. Sekarang itu kita bikin kejutan Ustaz ke mahasiswa. Oh iya. Yang penting kasih tahu nilainya lulus gitu aja Ustaz. Itu kan ekspresinya sudah senang itu, dibilang lulus sudah senang gitu ya. Kan. Kita akhiri dengan bersama membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin wa ta'ala majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Foto Ustaz. Oke. Udah narekam kalau mau ngambil yang mana. Oh, itu sudah ada rekodnya itu. Udah. Oh iya Ustaz. Udah. Ustaz Nanti di-upload di YouTube ya sama tahun antum. depan. Ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurukum Ustaz. Eh.